Oke, Bung Ginting, saya sela Anda sebentar ini ya. Di tengah situasi ini tadi pagi ini kita mendapat kabar terbaru bahwa rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah dijarah massa. Jadi sejauh ini yang kita dapat itu adalah rumah Saroni, rumah Eko Patrio, Sekjen Partai Amanat Nasional, rumah anggota DPR RI Uya Kuya, dan sekarang Sri Mulyani. Dan seperti saya singgung sebelumnya, ini kan disebar di media sosial alamat rumah-rumah para anggota DPR dan juga para pejabat pemerintah itu. Iya, Bung Hersu, yang seperti saya kemukakan tadi, negara memang tidak butuh lagi seremoni yang gegap gempita dengan angka-angka kepuasan yang dipoles gitu ya, dan kemarahan kemudian tidak bisa dibendung lagi karena pemimpin itu sekarang adalah yang ditunggu adalah bagaimana mereka mengambil keputusan langkah politik yang nyata yang bisa merangkul rakyat. Karena jika langkah politik itu tidak diambil, maka kemarahan publik seperti saya kemukakan tadi, tidak ada legitimasi pemerintahan, tidak ada legitimasi hukum, tidak ada lagi legitimasi yang lain yang bisa memaksa rakyat untuk taat. Jadi situasi di mana daftar nama menteri-menteri yang dianggap menyengsarakan rakyat, daftar nama anggota-anggota DPR yang menyengsarakan rakyat, sekarang beredar di mana-mana, Bung, di WA kita, di mana-mana, di media sosial juga. Jadi memang harus ada langkah politik nyata yang harus diambil Presiden Prabowo untuk menjawab tuntutan publik, karena kalau tidak ini arahnya bukan lagi kemana-mana tapi ke istana, dan kalau ini ke istana maka yang diuntungkan lagi-lagi seperti saya bilang adalah pemerintahan rejim lama Presiden Jokowi. Ini yang harus juga dibaca oleh rakyat, karena memang kalau dari pernyataan PSI kan juga mereka menyatakan bahwa Gibran sudah siap untuk menjadi presiden karena Prabowo Subianto tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Terbukti kali ini terjadi instabilitas yang sangat parah begitu. Karena itu menurut saya jika aparat terus dipaksa represif di dalam menangani kasus penjarahan, ini sudah penjarahan yang dilakukan terhadap elit-elit negara baik di parlemen maupun eksekutif, maka keruntuhan legitimasi DPR juga legitimasi presiden dengan sendirinya tinggal menunggu waktu saja, Bung. Jadi situasinya menurut saya sekarang sudah tidak bisa diperkirakan apa yang akan terjadi. Polisi bisa dibilang tidak bisa lagi hadir di lapangan karena mereka akan menjadi musuh rakyat.